لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, para sesepuh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan kami kepada mereka. Yang mereka para ulama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu dan pasti mereka yang mengetahui lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama. Karena dengan ilmu Nabi Muhammad kita bisa berkumpul di majelis ini mengagungkan Nabi Muhammad. Dengan ilmunya Nabi Muhammad kita bisa mengerti bahwasanya membalas jasa itu diperlukan. Kita berkumpul di majelis ini untuk membalas jasa Nabi Muhammad. Kita berkumpul di majelis ini untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, untuk menyerukan nama beliau, mengagungkan beliau, mengingat beliau. Itu sebuah nikmat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah kepada kita yang tidak diberikan ke seluruh manusia. Karena manusia itu berbeda-beda. Ada yang sudah dipanggil berkali-kali untuk memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah, musala-musala, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad dan membaca maulid, dan juga di rumah-rumah, tapi mereka tidak tertarik hati mereka. Ada orang yang karena cintanya kepada Nabi Muhammad, mereka memang sengaja mencari-cari di mana acara yang umum yang bisa dia hadiri. Untuk apa? Menambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Ini orang-orang yang beruntung. Karena apa? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu bagaimana pedihnya pengorbanan Nabi Muhammad. Andai kata kita melakukan maulid yang semacam ini dari sekarang sampai kita meninggal nanti, tidak bisa kita membalas jasa Nabi Muhammad. Tapi minimal kita ingat beliau, sebagaimana majelis pada pagi hari ini kita ingat beliau, kita bersalawat kepada beliau. Tapi juga perlu ditanya, apakah kita hadir di majelis seperti ini hanya memenuhi daripada undangan, makan, atau memang di dalam hati kita tertarik untuk mengingat Nabi Muhammad? Tanya, yang tahu cuma diri kita sendiri. Yang tahu cuma diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmatus satar. Nikmat ditutup daripada aib-aib kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala buka aib kita, mungkin pada sekarang ini kita saling bermusuhan, kita saling celah, saling maki. Karena apa? Melihat keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita semua. Tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah aib-aib kita ditutup, sehingga apa? Mereka menghormati kita, mereka menyantuni kita. Kenapa? Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan buka. Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita,
tapi kita sendiri yang membuka kita dengan menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Rugi. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala itu marah kepada kita. Karena kita tidak menghargai daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan yang menyebut kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kita tidak termasuk daripada orang-orang yang pelit, tidak termasuk daripada orang-orang yang kikir. Kenapa? Malas menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suatu saat mengatakan wailun, summa wailun, kata Nabi Muhammad, celaka. Diulangi 3 kali, dan celaka kata Nabi Muhammad. Heran sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, siapa yang celaka? Siapa yang kau katakan celaka ya Rasulullah? Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, mereka al-bakhil, mereka orang-orang yang pelit. Celaka bagi orang-orang yang pelit, kata Nabi Muhammad. Tanya lagi sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, yang celaka orang-orang yang pelit. Siapa orang-orang pelit ini ya Rasulullah? Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, orang-orang al-bakhilu man tuqimtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang mendengar sholawat kepadaku, tapi mereka tidak membalas sholawat kepadaku. Orang yang pelit adalah orang yang mereka mendengar sholawat kepadaku, namun mereka tidak membalas dengan sholawat pula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti yang menjawab tidak termasuk daripada orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita di majelis semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sadar Nabi Muhammad itu cintanya luar biasa. Nabi Muhammad itu pengorbanannya luar biasa, tak tanggung-tanggung. Siapa nanti yang kita tunggu pandangannya, inayahnya ketika kita di dunia maupun di akhirat? Nabi Muhammad. Yang kita harapkan pertemuan dengan itu siapa? Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah kalian itu beriman kepada Allah sampai kalian itu mencintai aku, kata Nabi Muhammad. Cinta yang sebagaimana yang diminta oleh Nabi Muhammad. Cinta kita kepada Nabi Muhammad melebihi daripada cinta kita kepada orang tua kita. Cinta kita kepada anak kita. Cinta kita kepada harta kita. Cinta kita kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau kita sudah bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada siapapun yang ada di muka bumi ini, maka kita termasuk daripada orang-orang yang beriman dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa berarti Nabi Muhammad minta dimuliakan? Nabi Muhammad minta diagungkan? Nabi Muhammad tahu bahwasanya dengan kita cinta kepada beliau, Nabi Muhammad tahu bahwasanya siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad akan dijadikan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kehidupan yang bahagia dan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Andai kata kita yang ada di bumi ini berpaling, tidak menyebut nama Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad tidak berkurang. Kemuliaan Nabi Muhammad itu tetap berada di sisi awal daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita seluruh manusia yang berada di muka bumi ini menyebut nama Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad tidak bertambah. Karena apa? Kemuliaannya Nabi Muhammad SAW berada di level pertama daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa manfaatnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad? Manfaat daripada salawat tersebut kepada diri kita sendiri. Hasil daripada salawat tersebut kembali kepada diri kita sendiri. Hajat kita terkabulkan, dosa kita diampuni, apa yang ada dalam hati kita bisa jadi tembus. Kenapa? Kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi rugi
orang-orang yang hatinya tertutup daripada Nabi Muhammad. Rugi orang-orang yang tidak mau menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap harinya menyebut daripada umatnya. Nabi Muhammad kesehariannya mencintai umatnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, Wallahi inni la arhamukum rahmatan asyadda min rahmati abaikum lakum min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku ini mencintai kalian semua. Bukan hanya yang ada di hadapan Nabi Muhammad, bukan hanya sahabat-sahabat yang berkumpul di hadapan Nabi Muhammad, akan tetapi seluruh umat Nabi Muhammad dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat nanti, mereka adalah orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad, cinta yang melebihi daripada cintanya orang tua kita kepada kita, dan melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri. Kita kepada diri kita sendiri apa? Ingin supaya kita tidak terkena oleh apa? Ada sesuatu yang berbahaya, kita bakal minggir. Kita akan menghindari daripada sesuatu tersebut. Ada sesuatu yang kita tahu bahwa ketika kita jalan di situ kita akan menghindarinya. Ketahuilah, cintanya Nabi Muhammad SAW melebihi daripada itu semua. Dan cintanya Nabi Muhammad SAW sampai pada derajat tidak mau jikalau ada salah satu daripada umatnya yang tersentuh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya luar biasa. Kalau kita tegur teman kita, saudara kita, atau bahkan mungkin anak kita, kali tidak dengar marah, 2 kali tidak dengar marah, 3 kali tidak dengar marah, mungkin yang pertama kalinya bakal ditinggal. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad terus memperhatikan daripada apa yang dilakukan daripada umat-umatnya. Apa buktinya? Setiap hari kami sama kita disodorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disodorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum disodorkan kepada Allah, wajib disodorkan terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad. Disodorkan terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad, dilihat oleh Nabi Muhammad. Kalau amal yang kita lakukan itu amal baik, Nabi Muhammad tersenyum. Senang Nabi Muhammad, gembira Nabi Muhammad. Tapi kalau sampai yang dilakukan oleh kita itu adalah amal kemaksiatan, Nabi Muhammad sedih sambil mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah umatku ini. Dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad setiap minggu. Bayangkan kalau setiap minggu itu laporan-laporan kita itu ada amal dosa. Setiap dibaca oleh Nabi Muhammad amal dosa. Setiap dibaca oleh Nabi Muhammad amal dosa. Apakah tidak hancur hatinya Nabi Muhammad? Apakah tidak sedih hatinya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sayang, Nabi Muhammad cinta. Akan tetapi yang ditakutkan adalah apa? Ketika kita menyakiti daripada hati kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekasihnya yang marah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang marah kepada kita. Allah yang murka kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam hadis qudsi, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu daripada kekasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu telah mengajakku berperang. Siapa yang bisa menang daripada perang bersama Allah? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal ngomong semuanya jadi rata habis. Yang ditakutkan itu. Kita melakukan kemaksiatan, Nabi Muhammad tidak mungkin marah. Nabi Muhammad tidak mungkin menjauhi kita, tidak mungkin. Tapi Nabi Muhammad SAW sangat rahmat kepada seluruh daripada umatnya. Tapi juga ada ketika suatu saat Nabi Muhammad SAW dikatakan, "Lau syi'ta ja'altu amra bika ilaik." Wahai Muhammad, kalau engkau mau wahai Muhammad, tak serahkan kepadamu, aku serahkan kepada engkau perkara daripada umat. Dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad bagaimana perkara daripada umatnya. Mau diperintahkan salat silahkan, mau diperintahkan puasa silahkan,
Mau diperintahkan apapun silakan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi daripada rahmatnya Nabi Muhammad, daripada kasih sayangnya Nabi Muhammad, daripada inayahnya Nabi Muhammad, beliau mengatakan la ya Rabbi, la ya Rabbi. Dan diterima oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini orang cerdas. Nabi Muhammad ini akalnya di atas rata-rata, di nomor 1 daripada manusia yang ada di muka bumi. Yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang menciptakan pepohonan, makhluk-makhluk yang lainnya itu siapa? Allah. Otomatis yang menciptakan rahmat yang ada di dalam diri Nabi Muhammad Allah. Maka Nabi Muhammad mengetahui kalau Nabi Muhammad rahmatnya saja diciptakan oleh Allah, maka bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Yang dikatakan oleh Muhammad, la ya Rabbi, la ya Allah, anta arhamudihim. Engkau lebih menyayangi mereka daripada aku. Engkau lebih mengasihi mereka daripada aku. Senang Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar daripada jawabannya Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan, kalau begitu hai Muhammad, aku tidak akan menjadikanmu sengsara. Aku tidak akan menjadikanmu sedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan menyia-nyiakan daripada harapanmu. Dalam artian apa? Allah Subhanahu wa taala akan selalu menginayai daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang ada di dalam diri manusia itu perlu ditanam. Dengan apa menanamnya? Perlu proses. Apa prosesnya? Tahu dulu siapa yang dia cintai. Kalau kita tahu, fulan ini Masya Allah akhlaknya baik, orang itu ada kalanya cinta kepada seseorang yang lainnya. Kenapa? Melihat ada akhlak baik yang ada di dalam diri itu. Allah memberikan sarana untuk kita cinta kepada orang lain dengan apa? Dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ada kalanya kita cinta kepada Nabi, kepada orang karena akhlaknya yang luar biasa. Tawadhu. Ada kalanya kita cinta kepada seseorang karena apa? Orangnya dermawan. Ada kalanya kita cinta kepada seseorang karena apa? Dia murah hati. Ada kalanya kita itu cinta kepada seseorang karena apa? Karena dia itu tidak pernah menyakiti hati manusia. Ketahuilah, Muhammad SAW diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diberikan ketampanan. Jika kita mencintai orang tampan, maka Nabi Muhammad manusia yang paling tampan itu Bapak. Jika kita mencintai orang yang paling akhlak di muka bumi ini, maka akhlaknya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencintai orang yang kasih sayang yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan daripada akhlak Nabi Muhammad. Allah memberikan sarana. Seluruh itu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka terlalu jika kita tidak bisa mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita sudah kenal baru cinta. Tahu orang ini baik, orang ini akhlaknya luar biasa, orang ini rahmatnya luar biasa, maka timbul rasa cinta. Kalau sudah cinta lah, diikuti. Kalau kita belum mengikuti jejak Nabi Muhammad, maka perlu ditanya apakah kita sudah cinta. Kalau kita belum cinta kepada Nabi Muhammad, maka perlu ditanya apakah kita sudah kenal. Kalau kita belum kenal Nabi Muhammad, maka perlu ditanya apakah kita sudah tahu ada manusia yang rela mengorbankan segalanya yang beliau miliki untuk mereka, untuk dia yang dicintai oleh beliau. Luar biasa cintanya Nabi Muhammad. Tanya, tidak hadir di majelis ini untuk mengenang Nabi Muhammad. Di bulan Maulid ini untuk merayakan bulan kelahiran daripada Nabi Muhammad. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Nikmat. Katanya Nabi Muhammad SAW, dua nikmat yang banyak di antara manusia yang mereka itu lalai daripada dua perkara ini. Yang pertama, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak sadar berapa berharga daripada kesehatan yang memiliki kita. Kita tidak tahu berapa kadar kesehatan, betapa perlunya kesehatan yang dimiliki oleh tubuh kita. Sampai kapan? Sampai kita itu sakit. Kalau kita sakit itu baru merasa, iya betul ya. Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa jalan itu nikmat luar biasa.
Kalau sudah merasakan nanti keselio pincang baru merasakan, oh nikmatnya Allah itu, nikmat kaki itu nikmat yang luar biasa. Kita bisa berjalan kemana kita mau, bisa berjalan ke masjidnya Allah, kita berjalan ke musola, kita bisa berjalan menuju maulid yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad. Kalau sudah kesehatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita baru sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang luar biasa. Yang kedua adalah al-faragh, waktu kosong. Allah berikan kepada kita waktu kosong itu akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa kita memiliki waktu kosong? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal jika kita teringat kepada Allah, ketika kita teringat dengan Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi. Cinta Nabi Muhammad luar biasa, ikhwan. Luar biasa, beliau kerahkan semuanya, beliau hadiahkan semuanya. Kita mungkin untuk keluarga kita tidak semuanya yang kita berikan. Mungkin masih ada nanti ini untuk aku mau beli sesuatu. Tapi Nabi Muhammad beserta keluarganya memberikan segalanya untuk umat. Sayyidatuna Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad diberikan harta seluruhnya kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad langsung membangun rumah yang mewah? Apakah Nabi Muhammad memilih daripada onta yang kuat, memilih kuda-kuda yang kuat? Tidak. Harta-harta tersebut oleh Nabi Muhammad SAW dilarikan ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk perjuangan dakwah beliau mensyiarkan agama Islam. Sehingga pantas kalau perjuangan yang diberi oleh Nabi Muhammad adalah perjuangan yang tiada tandingannya. Sehingga hati orang yang paling gagah perkasa untuk membenci Nabi Muhammad, hati orang yang sangat membenci Nabi Muhammad sampai luluh dan memasuki agama Islam, sampai menjadi sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, berada di kuburan Nabi Muhammad, luluh hatinya. Dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau adalah orang yang dahulunya ingin berperang melawan Nabi Muhammad. Akan tetapi suatu saat ketika terdengar olehnya saudaranya perempuan memasuki agama Nabi Muhammad, didatangi. Dan ketika dilihat saudara perempuannya dengan suaminya sedang mengkaji daripada Al-Quran, maka marah Sayyidina Umar bin Khattab, dipukul perempuan tersebut beserta suaminya sampai berdarah, diperintahkan keluar daripada agamanya Nabi Muhammad. Namun karena melihat daripada keteguhan daripada saudara perempuan dan suaminya, Bin Khattab menggetar. Akhirnya Pak memasuki agama Islam, bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad. Setelah memasuki agama Islam, beliau berdiri di dekat Ka'bah. Beliau mengatakan, barang siapa yang anaknya kepingin menjadi yatim, silakan ganggu Muhammad. Barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, silakan ganggu Muhammad. Dalam artian apa? Kalau berani macam-macam mengganggu Nabi Muhammad, maka urusannya dengan. Kalau berani mengganggu syariatnya Nabi Muhammad, maka hadapi aku, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu adalah orang yang paling ditakuti. Syaitan aja lari. Setan itu lari. Karena apa? Gagah perkasanya Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab memasuki daripada agama Nabi Muhammad, ketika waktu itu pula Nabi Muhammad SAW berdakwah mensyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Syur, awalnya orang yang ingin berperang bersama Nabi Muhammad, namun setelah mengerti kadar siapa Nabi Muhammad, menjadi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada di dalam hatinya. Berapa banyak kita dengar riwayat Sayyidina Umar bin Khattab berperang bersama dengan Nabi Muhammad. Berapa banyak ketika datang seruan jihad, ketika datang seruan berperang, Nabi Muhammad memerlukan daripada uang untuk keperluan perang. Berapa banyak Sayyidina Umar bin Khattab mengeluarkan harta. Berapa banyak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan daripada hartanya. Berapa banyak daripada sahabat-sahabat yang lainnya yang berjuang mengorbankan daripada segalanya. Sampai banyak daripada sahabat itu mengatakan, fidaka ruhi tuma abi wa ummi ya Rasulullah. Tebusannya, gantimu, biarkan kami
yang meninggal, banyak yang mengucapkan hal sedemikian daripada golongan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kelaparan, mereka tidak rela. Nabi Muhammad sakit, mereka tidak rela. Akan ketahuilah, Nabi Muhammad bukan seorang pemimpin yang pengecut. Nabi Muhammad ketika berperang, beliau tidak berada di belakang, akan tapi beliau Nabi Muhammad SAW berada di saf yang paling depan berlawan kepada golongan yang musuh. Bukan sesuai dengan yang digambarkan oleh orang-orang kafir. Nabinya berperang di belakang, hanya perintah-perintah saja. Nabi Muhammad kalau berperang, beliau berada di saf paling depan, merapikan barisan, bersiap-siap berperang. Nabi Muhammad marah jika ada pada Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Maka itu Nabi Muhammad berperang. Namun Nabi Muhammad SAW juga berdakwah dengan perang. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan perangai yang dimiliki oleh diri beliau. Maka tidak pantas kalau Nabi Muhammad SAW itu diingat oleh sahabat-sahabatnya. Pantas kalau hatinya orang-orang kafir yang dahulunya keras ingin memerangi Nabi Muhammad dulu. Kenapa? Punya akhlak Nabi Muhammad yang luar biasa. Melihat keajaiban-keajaiban yang ada di dalam diri Nabi Muhammad, melihat keistimewaan yang dimiliki oleh diri Nabi Muhammad. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau. Dan jika kita mencintai Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai daripada siapa yang mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berkumpul di masjid ini termasuk daripada orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Menambah sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak kita menyebut nama Nabi Muhammad, semakin sering kita menyebutkan sholawat kepada Nabi Muhammad, maka semakin dekat pula derajat kita dengan Nabi Muhammad. Tidakkah kita mau bertemu dengan Nabi Muhammad, bermimpi Nabi Muhammad? Siapa yang mau? Semuanya mau. Tapi apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita korbankan? Apa yang telah kita berikan kepada beliau? Tidak gampang, bermimpi Nabi Muhammad itu tidak gampang. Pertama, hatinya harus bersih. Sedangkan kita yang ada di sini, siapapun, hati kita itu masih banyak yang kotor. Terkadang kalau teman kita, sahabat kita, saudara kita mendapatkan kenikmatan daripada Allah, kita hasut. Supaya apa? Kenikmatan itu seperti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir bagaimana caranya kenikmatan itu hilang daripada saudara kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita opsi kedua, yaitu ghibthah. Kita ingin mendapatkan kenikmatan tersebut tanpa harus menghancurkan kenikmatan orang lain. Kenapa kita sulit-sulit mengotori hati kita? Tinggal minta kepada Allah, ya Allah, aku minta daripada kenikmatan yang selama dengan apa yang telah Engkau berikan kepada saudaraku itu. Mengapa kita harus menggibah sana, menggunjing sana, mengunjing sini? Kenapa? Ingin merasuki pikiran orang-orang untuk apa? Menghancurkan kenikmatan orang tersebut, menghancurkan karakter orang tersebut. Buat apa? Rugi. Kalau kita itu ingin dekat kepada Allah, ya minta kepada Allah. Kalau kita itu ingin sugih sama dengan orang, itu minta kepada Allah. Jangan menghasut daripada manusia. Capek kita kotori hati kita. Jangan kita kotori hati kita kok menjauhkan daripada Nabi Muhammad. Ya kapan mimpi Nabi Muhammad? Kapan bertemu dengan Nabi Muhammad? Kapan berjumpa dengan Nabi Muhammad? Itu belum nanti gagal diri yang merasa dia memiliki ilmu bangga. Ini loh, saya lulusan pondok pesantren, percuma. Mondok bertahun-tahun kalau ujung-ujungnya untuk membanggakan diri, percuma. Kata Nabi Muhammad SAW, "An-nasu kulluhum halaka illa al-alim." Semua manusia ini binasa, bakal rusak semua. Illa al-alimun, kecuali orang-orang yang alim. Di sini orang alim bukan harus orang-orang yang ilmunya luar biasa. Tapi ilmu yang kita ketahui kan kita amalkan. Bukan berarti orang itu berdakwah harus memiliki ilmu, harus mondok pesantren selama 10 tahun, 20 tahun, tidak. Yang namanya berdakwah itu apapun yang kita ketahui daripada syariatnya Nabi Muhammad, maka kita ajarkan kepada siapa yang kita kenal. Yang punya anak, ajarkan kepada anaknya. Yang punya saudara, ajarkan kepada saudara. Itulah adalah dakwah kejarannya Nabi Muhammad. Kalau zaman sekarang tidak, saudaranya dibiarkan, keluarganya dibiarkan dengan alasan apa? Ini itu ya diri urusan. Berarti itu kita tidak sayang kepada saudara kita.
kita tidak cinta kepada mereka. Kalau orang itu cinta kepada saudaranya, diselamatkan dari api neraka. Kalau orang itu cinta kepada saudaranya, ya ditarik supaya tidak melakukan kemaksiatan, supaya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kenapa? Mereka semua manusia yang ada di muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka semua adalah saudara kita. Mereka adalah saudara kita seiman. Maka selain saudara, bagaimana kita selamatkan mereka? Tanda orang itu cinta kepada seseorang yang lainnya ketika mereka melihat orang tersebut melakukan kesalahan, kita tegur mereka, kita bilangi mereka bahwa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Namun kita yang ditegur jangan merasa sedih, jangan merasa marah. Kenapa? Ini berani menghina saya. Kenapa? Teman-teman yang sedemikian yang perlu kita cari. Jangan cari teman-teman yang ketika kita melakukan kemaksiatan malah mendukung melakukan kemaksiatan. Kita melakukan sesuatu yang diharapkan malah didukung. Itu bukan teman, namanya itu syaitan. Karena menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi teman yang kita cari adalah teman yang bisa menarik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tadi bersabda, "Illal 'alimun", kecuali orang-orang yang alim yang terselamatkan. Orang alim-alim juga belum tentu selamat, kata Nabi Muhammad. Illal 'amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan daripada ilmunya. Maka dikatakan al-'ilmu 'alaik fa in 'amilta fa huwa lak. Ilmu itu sebenarnya kejelekan buat kita. Kita memiliki ilmu itu bukan sesuatu yang gampang. Kita memiliki itu bukan sesuatu yang mudah. Nanti belum lagi tiba-tiba ujub itu datang. Bangga diri itu datang di dalam diri kita. Alhamdulillah, ini orang alim. Ini orang yang suka dakwah kemana-mana. Ini orang itu cobaan. Maka itu sebuah kejelekan bagi kita. Sampai kapan? Sampai kita itu mengamalkan daripada ilmu yang kita miliki. Kita tahu bahwasanya bangga diri itu dosa yang kita jauhi. Berarti kita sudah mengamalkan daripada ilmu kita. Tapi orang yang mengamalkan ilmunya belum tentu juga selamat. Mereka semua bisa juga masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Wal 'amiluna kulluhum halqa illa al-mukhlisun. Sampai kapan? Kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah kita mengetahui syaratnya apa? Mengamalkan. Kalau kita sudah mengamalkan dan mengetahui apa? Syaratnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar daripada apa-apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas daripada seluruh perbuatan yang kita lakukan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkumpul di majelis ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesombongan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bangga diri, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada iri dengki, diselamatkan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh daripada penyakit-penyakit hati. Ya Allah, kami berkumpul di majelis ini ya Allah, di mushola ini ya Allah, di tempat yang mulia ini, di bulan dan hari yang mulia ini ya Allah. Kumpulkan kami bersama dengan Nabi Muhammad. Izinkan kami menyebut nama Nabi Muhammad. Izinkan kami mencintai Nabi Muhammad. Berikanlah seluruhnya daripada hati kami Nabi Muhammad. Biarkan hati Nabi Muhammad berada di hati kami. Allah, ya Allah, kami yang belum mengenal Nabi Muhammad. Izinkan kami mengenal Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami sangat mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, maka izinkanlah kami bermimpi Nabi Muhammad. Izinkan kami bertemu dengan Nabi Muhammad. Beliau tersenyum kepada kami, beliau ridha kepada kami, beliau mau menyapa kami Allah dengan sapaan yang lemah lembut dengan kasih sayang ya Allah. Itulah yang kami harapkan ya Allah. Umur kami tidak panjang ya Allah, maka jadikanlah umur yang tidak panjang ini ya Allah, yang pendek ini menjadi umur diridhai oleh Nabi Muhammad, menjadi umur yang diridhai oleh Engkau ya Allah. Nah itulah yang kami harapkan ya Allah. Kami melakukan amal yang banyak ya Allah, namun jika Engkau takdirkan kami termasuk daripada orang-orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak, itulah yang kami takutkan ya Allah. Namun cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan beriman kepada Engkau, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Fa'fu bi barakatihim wa ajil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Angka bin hakadah min kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.